Adik-adik, kenapa ya kita harus belajar tentang teknologi produksi sandang? Sandang atau pakaian adalah kebutuhan pokok manusia yang harus ada untuk melindungi tubuhnya. Apakah adik-adik sudah tahu pakaian yang selama ini kita pakai terbuat dari apa? Dan bagaimana ya cara membuatnya hingga bisa sampai ke tangan kita untuk dipakai? Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai teknologi produksi sandang. Yuk simak pembelajaran kali ini dengan semangat dan sungguh-sungguh ya. Assalamualaikum adik-adik yang hebat, semangat, dan luar biasa. Apa kabarnya kalian hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah ya, senantiasa sehat walafiat dan tetap semangat setiap harinya. Kali ini bersama saya Kak Hamidah Aufa Aulia, fasilitator laboratorium multimedia pembelajaran Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Bersama-sama kita akan mempelajari tentang pembelajaran tematik terpadu kelas 3 semester 2, tepatnya di tema 7, yaitu tentang perkembangan teknologi. Tepatnya pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang teknologi sandang. Nah, sebelumnya siapkan dulu alat tulis adik-adik, catatannya, dan jangan lupa simak video ini dengan seksama dan penuh konsentrasi. Stay tune! Nah, sebelum kita masuk kepada materi pembelajaran, kita lihat dulu yuk bersama-sama apa tujuan dari pembelajaran di subtema 2, yaitu tentang teknologi sandang. Nah, yang pertama adalah mampu mengidentifikasi ide pokok dalam teks dengan tepat. Yang kedua, mampu mengidentifikasi simetri lipat dengan tepat dan menghitung banyak simetri lipatnya. Yang ketiga, mengetahui kuat lemahnya gerak tarian dalam tangan, kaki, dan kepala dengan tepat. Yang keempat, mengetahui manfaat keberadaan alam ciptaan Tuhan untuk kehidupan sehari-hari. Yang kelima, memahami keberagaman pekerjaan individu dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekitar dengan tepat. Yang keenam, memahami gerak dasar meluncur dalam aktivitas air dengan tepat. Yang ketujuh, mempraktekkan gerak tarian tangan dengan lentur. Yang kedelapan, mengetahui manfaat keberadaan orang-orang di sekitar dan mengetahui dampak positif keberagaman pekerjaan dengan tepat. Yang kesembilan, mengidentifikasi bangun datar yang mempunyai simetri putar dengan menggunakan benda konkret. Dan yang terakhir, yang ke-10 adalah memahami perilaku yang tidak boleh dilakukan atau yang harus dihindari agar tidak terjadi konflik dalam keberagaman. Nah, itu tadi tujuan pembelajaran kita pada subtema 2, yaitu teknologi sandang. Nah, selanjutnya, adik-adik, apakah kalian tahu bagaimana pakaian yang kalian pakai sekarang ini bisa dipakai dengan nyaman seperti sekarang? Nah, tentunya kain sudah diproses melalui teknologi mesin maupun tenaga manusia sehingga bisa kita pakai seperti sekarang ini. Nah, untuk mengetahui detailnya, mari kita simak pembelajaran di tema 7 subtema 2 tentang teknologi sandang berikut ini. Nah, adik-adik, berikut ini adalah gambaran asal mula bagaimana pakaian yang kita pakai ini dihasilkan. Jadi, kain merupakan kumpulan dari benang-benang yang disusun secara rapat sehingga menghasilkan kain. Nah, benang-benang ini didapatkan dari hewan maupun tumbuhan yang merupakan sumber daya alam ciptaan Tuhan. Bahan kain yang berasal dari hewan contohnya adalah benang wol yang dihasilkan dari bulu domba. Sedangkan dari tumbuhan contohnya adalah kapas yang akan dibentuk menjadi benang. Tuhan menciptakan semua ini untuk kelangsungan hidup manusia di bumi. Maka dari itu, kita harus senantiasa menjaga karunia yang diberikan oleh Tuhan ini dengan sebaik-baiknya. Nah, selanjutnya kita masuk kepada pembelajaran tentang simetri lipat. Sebelumnya, mari kita simak Siti dan kawan-kawannya sedang bermain kertas berikut ini. Perhatikan, apakah kertas mereka bisa dilipat? Ya, benar sekali, mereka sedang melipat kertasnya. Semua kertas mereka bisa dilipat karena kertas tersebut bisa ditekuk dengan sejajar seperti ini. Membagi dua bagian ditekuk menjadi dua bagian sama besar, sehingga setelah ditekuk terlihat bertumpukan dengan sempurna. Nah, kertas mereka artinya memiliki simetri lipat.
karena semua yang bisa dilipat dengan sempurna pasti memiliki simetri lipat. Simetri lipat merupakan garis tengah yang terbentuk dari hasil lipatan. Ini dia yang dinamakan simetri lipat. Nah, adik-adik, kita lanjutkan kepada pembelajaran dinamika gerak dalam tari. Tahu nggak sih adik-adik, berikut ini adalah cara melakukan kegiatan dalam proses membuat kain. Ada memintal kapas, menenun, dan menjemur. Coba sambil menyimak kita praktekkan gerakan-gerakan berikut ini. Yang pertama, gerakan memintal kapas. Dilakukan dengan posisi duduk, lutut kanan menekuk ke atas, tangan kanan melakukan gerakan memutar ke arah depan, tangan kiri bergerak ke samping kiri. Kita lakukan dengan 8 kali 1 hitungan. Kemudian kita lanjutkan dengan gerakan menenun 1. Posisi duduk selonjor, kedua tangan bergerak lembut ke kanan dan ke bawah, lalu ke kiri, atas, dan bawah. Kepala bergerak mengikuti arah tangan. Kita lakukan 8 kali 1 hitungan. Silakan adik-adik mempraktekkan. Selanjutnya kita teruskan dengan gerakan menenun bagian kedua. Posisinya adalah duduk selonjor, sama seperti tadi. Kedua tangan bergerak kuat ke arah jari kaki, lalu bergerak lembut ke arah perut. Badan membungkuk saat tangan ke depan dan tegak saat tangan bergerak ke arah perut. Kita lakukan selama 8 kali 1 hitungan. Yang terakhir adalah gerakan menjemur. Posisi berdiri, kedua tangan bergerak kuat ke kanan atas, lalu bergerak lembut ke kiri bawah. Lakukan dengan berganti arah. Kepala bergerak mengikuti arah gerakan tangan. Kita lakukan selama 8 kali 1 hitungan. Untuk memulai pembelajaran 2, mari kita simak teks tentang bahan dasar pakaian berikut ini. Mengolah bahan dasar pakaian. Indonesia kaya akan bahan dasar pakaian. Ada serat alami yang berasal dari kapas, daun, kayu, batang pohon, kepompong ulat sutra, dan bulu domba. Ada juga bahan dasar berupa serat buatan seperti nilon. Dahulu, bahan dasar pakaian diolah dengan cara sederhana. Daun dijemur hingga kering, kayu dipukul-pukul hingga tipis, kulit hewan direndam dan dikeringkan. Semua diolah menjadi pakaian. Saat ini, bahan dasar pakaian diolah dengan cara modern. Bahan dasar diolah menjadi serat. Serat dipintal menjadi benang, lalu benang ditenun menjadi kain. Semua itu dilakukan dengan mesin yang canggih. Cara mengolah kain menjadi pakaian juga semakin maju. Mulanya kain dijahit dengan tangan, kemudian kain dijahit dengan mesin yang digerakkan kaki. Saat ini kain dijahit dengan mesin jahit modern. Pembuatan pakaian berkembang dengan cepat. Bahan dasar yang digunakan semakin banyak. Mesin-mesin pengolah bahan dasar juga bertambah canggih. Pakaian yang dihasilkan semakin beragam. Bersyukurlah kepada Tuhan karena kita memiliki pakaian. Setelah kita menyimak bacaan tadi, jangan lupa kita isi tabel ide pokok bacaan setiap paragrafnya sebagai catatan pengetahuan sekaligus untuk menguji pemahaman adik-adik semua. Nah, adik-adik, berikut ini adalah proses memintal kain. Ini adalah proses menenun. Berikut ini adalah proses pembuatan pakaian dari mulai mendapatkan kapas dari pohonnya, dipintal menjadi benang, ditenun, hingga menjadi kain dan dijahit oleh penjahit, dan terbentuklah baju yang siap dipakai dan dijual di pasar. Adik-adik, kita sebelumnya sudah membahas tentang materi proses pembuatan kain. Nah, sekarang kita amati yuk pekerjaan para pembuat kain berikut ini. Yuk kita isi bersama-sama apa yang dilakukan petani kapas. Disebut apakah orang yang menjadikan kapas menjadi benang? Apa yang dilakukan penenun benang? Apa yang dilakukan oleh penjahit? Apa yang dilakukan oleh penjual baju? Mari kita isi jawabannya berikut ini. Jadi, petani kapas bertugas untuk menanam dan memanen kapas. Pemintal benang bertugas untuk memintal kapas menjadi benang. Penenun bertugas untuk menenun benang menjadi kain. Penjahit bertugas menjahit kain menjadi baju dan penjual baju memasarkannya.
Adik-adik, kain adat memiliki banyak fungsi. Kain adat dapat digunakan sebagai bahan pakaian sehari-hari. Kain adat biasanya dipakai saat upacara adat. Kain adat juga banyak digunakan sebagai baju tarian daerah. Kain adat sering digunakan dalam upacara perkawinan. Di beberapa daerah, kain adat juga digunakan saat ada keluarga yang meninggal. Kain adat yang paling dikenal adalah batik. Batik ditemukan hampir di semua daerah di seluruh Indonesia. Setiap daerah memiliki batik dengan ciri khas yang berbeda. Batik merupakan pakaian nasional Indonesia. Sebagai rasa syukur akan kekayaan pakaian adat, bangsa Indonesia memperingati Hari Batik setiap tanggal 2 Oktober. Cara berpakaian orang berbeda-beda. Siti selalu memakai kerudung dan baju yang menutupi seluruh tubuhnya. Lani dan Dayu senang memakai celana selutut dan kaos selengan. Meskipun berbeda dalam cara berpakaian, mereka tetap berteman baik. Mereka saling menghargai. Perbedaan bukanlah halangan untuk saling berdampingan. Nah, adik-adik, sekarang kita akan belajar tentang gerakan meluncur di dalam air. Nah, bagaimana ya step-step cara meluncur di dalam air? Yang pertama adalah berdiri di dekat dinding kolam dengan sikap membelakangi dinding kolam. Salah satu kaki menempel pada dinding untuk melakukan tolakan. Yang kedua, kedua lengan lurus ke atas, di samping telinga dengan ibu jari saling berkaitan. Yang ketiga, sambil napas dalam-dalam, condongkan tubuh ke depan. Usahakan agar ujung jari tangan yang lebih dahulu masuk ke dalam air. Yang keempat, tolakan kaki yang menempel pada dinding kolam sampai tubuh terdorong ke depan. Yang kelima, kepala berada di antara lengan saat di dalam air, posisi tubuh di atas permukaan air. Yang keenam, saat meluncur, tubuh bergerak lurus ke depan, biarkan sampai ia berhenti melaju. Yang ketujuh, mari kita pelajari cara menyesuaikan diri dengan air agar ketika hendak meluncur, tubuh kita tidak kaget dan tidak memberi respon negatif seperti kram. Nah, di antara cara penyesuaian dengan air adalah yang pertama, rendam tubuh sampai leher, kemudian pelan-pelan basuh dan basahi wajah dengan kedua tangan berulang kali. Yang kedua, duduk di bagian dasar kolam dengan kepala di atas permukaan air, kedua telapak tangan berada di samping kiri dan kanan paha. Yang ketiga, lakukan lompatan kecil menggunakan kedua kaki yang rapat, lakukan berulang-ulang. Kemudian, kaki dengan lutut ditekuk dan lengan diayun di dalam air. Nah, adik-adik, sekarang kita akan belajar tentang keberagaman jenis profesi. Untuk lebih memahami keberagaman jenis profesi, mari kita isi tabel tentang jenis profesi, apa yang dilakukan, di mana tempat mengerjakannya, dan apa yang dihasilkan. Mari kita isi tabel bersama-sama. Keberagaman pekerjaan membuat hidup kita menjadi lebih mudah. Kita bisa berpakaian karena ada petani yang menghasilkan kapas, ada peternak yang memanen bulu wol dari domba, dan ada penjahit yang bisa membuat pakaian kita jadi seperti sekarang ini. Adik-adik yang hebat, tentunya kalian sudah tidak asing dengan seragam yang dipakai dalam gambar-gambar berikut ini. Mari kita sebutkan masing-masing profesi berikut ini. Yang pertama, ya benar sekali, ini adalah profesi dokter. Wah, pintar sekali adik-adik sekalian. Kira-kira cita-cita adakah dalam profesi yang disebutkan tadi? Jika belum ada, bisa kita tambahkan dalam catatan kalian. Oh iya, adik-adik semangat ya dalam meraih cita-cita menjadi orang yang berprofesi baik, bermanfaat, dan pastinya menjadi orang yang jujur dan bertanggung jawab. Semangat adik-adik! Adik-adik yang hebat, pembelajaran kita kali ini sampai di sini dulu ya. Gak kerasa ya, semoga adik-adik semua paham dengan ilmu yang tadi kita telah pelajari bersama-sama. Baik itu tentang keberagaman profesi,
dalam memproduksi pakaian, simetri lipat, maupun manfaat dari keberagaman karakteristik individu dan manfaat dari keberagaman profesi. Semoga pembelajaran ini dapat memberikan manfaat pada adik-adik semua. Amin. Kak Hamidah pamit dulu ya. Sampai jumpa lagi. See you. Salam pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.